Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara dan setiap jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam acara ibadah online Zion Church of Christ. Saya senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dalam acara ibadah online ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya selalu berdoa dan saya selalu berharap bahwa kita semua selalu dalam kondisi yang sehat dan kondisi yang selalu bersuka cita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan di dalam acara ibadah online ini. Saya mengajak kita semua, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, kami sungguh bersyukur untuk perlindungan Tuhan kepada kami sepanjang seminggu ke belakang Tuhan Yesus. Apapun yang kami boleh lewati, apapun yang kami boleh lalui Tuhan, segala perjalanan kehidupan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, menuntun setiap langkah kami Tuhan. Maka hari itu Tuhan, hari ini, pagi ini, atau kapanpun kami menyaksikan acara ini Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mau berdoa, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kami beribadah kepadamu. Kami siapkan hati kami untuk kami menyembah dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Nama-Mu ditinggikan, kuasa-Mu nyata terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, biar Engkau saja beracara, Roh Kudus penuhi dan ambil alih acara ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Setiap rangkaian acara ibadah ini Tuhan Yesus juga kami mau serahkan di hadapan-Mu ya Bapa, biar semuanya boleh berjalan dengan baik dan semuanya boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang menyaksikan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan dan kami siap beribadah di hadapan-Mu. Dan setiap kita yang percaya, kita yang telah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Benar ya Yesus, hanya Engkau saja yang sanggup ya Tuhan melakukan segala perkara dalam hidup kami ya Bapa, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami ya Yesus. Mari sama-sama kita sembah Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu selamatkan kami, kami bersyukur. Oh haleluya, haleluya Yesus. Hanya Kau Yesus sumber kekuatan kami, hanya Kau Yesus sumber pembebas kami ya Bapa. Hanya Kau Yesus yang selalu beserta dengan kami. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh Yesus. Oh haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Aku datang dan Berserah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kini aku
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami berserah Tuhan kepadamu. Kami ikuti rancangan-Mu bagi kehidupan kami. Dan sampai selama-lamanya kami mau nyatakan, kami kan setia sampai akhir kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu. Kami sungguh merasakan curahan Roh-Mu terjadi bagi setiap kami melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebagai satu tubuh-Mu Tuhan Yesus, gereja-Mu, kami mau menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa bagi yang merindukan pemulihan hubungan antara orang tua dengan anak. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa keluarga adalah ide yang Engkau ciptakan Tuhan. Maka kami sungguh rindu Tuhan Yesus, Engkau mau memulihkan hubungan antara orang tua dan anak. Kami percaya Tuhan Yesus dalam sebuah hubungan Engkau mau beracara Tuhan Yesus, sehingga damai sejahtera, pemulihan boleh terjadi bagi hubungan orang tua dan anak ini Tuhan. Kami berdoa, lembutkan hati mereka Tuhan Yesus, agar mereka sama-sama boleh kembali mengasihi dengan cara yang telah Yesus ajarkan untuk mereka mengasihi. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi anak-anak-Mu yang merindukan hikmat dalam mengelola keuangan. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau juga yang telah pasti mencurahkan hikmat bagi anak ini Tuhan, agar dia boleh dengan hikmat mengelola keuangannya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami hidup bebas dari hutang, kami hidup tidak meminta-minta. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan mencukupkan, dan Engkau Tuhan yang akan menyediakan bagi kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus bagi anak-anak-Mu yang meminta hikmat dan sukacita dalam pekerjaan dan dalam menghadapi karyawan dan customer. Kami percaya Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami masih punya pekerjaan sampai hari ini Tuhan. Maka juga kami percaya Tuhan, Engkau yang akan pasti memberikan kami hikmat, Engkau yang akan pasti menyediakan sukacita bagi kami dalam kami melakukan pekerjaan kami, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kami. Untuk setiap customer yang kami layani Tuhan, kami juga percaya mereka semua datang dari Engkau. Engkau yang mengirim setiap pembeli kepada kami. Maka kami juga berdoa Tuhan Yesus, agar hati kami penuh dengan sukacita, sehingga kami boleh melayani customer kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, dan pada saat yang bersamaan juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap doa-doa yang telah dijawab Tuhan. Untuk hasil tes COVID-19 orang tua yang negatif, kami bersyukur Tuhan. Thank you Jesus. Kami percaya kesembuhan datangnya dari Engkau. Engkau yang telah berjanji Tuhan, bahwa kami tidak akan sakit-sakitan, bahwa setiap penyakit kami telah ditanggung oleh Engkau di atas kayu salib. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami juga bersyukur untuk anak yang telah berhasil menyelesaikan tes dengan baik. Kami sungguh bersukacita Tuhan, penyertaan, berkat, dan anugerah dari Tuhan sungguh berlimpah bagi kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya Bapa, bahwa berkat mujizat yang sama
juga berlaku bagi setiap kami yang percaya akan Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita telah memasuki bulan Juni, dan di bulan Juni ini Gereja Zion Church of Christ kembali membawakan tema mengenai honoring, di mana kita belajar sama-sama bagaimana kita menghargai dan kita menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan saya harap dalam bulan ini kita bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya sehingga kita boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa berdampak bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan kita menghargai dan kita menghormati mereka. Baik, mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi di dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua untuk membaca ayat renungan kita pada minggu ini. Ayat renungan yang diambil dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sama-sama kita baca sekali lagi, Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya berharap ayat yang kita baca ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, boleh kita renungkan dan kita bawa dalam aktivitas kita seminggu ke depan, bahkan sampai seterusnya sebagai orang-orang percaya di dalam Kristus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan kembali pujian ini dalam nama Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Puji nama Tuhan, sungguh berbahagia kami bisa menjumpai Anda kembali di hari Minggu ini. Apa kabarnya? Saya berdoa dalam kondisi yang terbaik saudara saat ini. Dan bersama dengan keluarga selalu sehat-sehat dan juga berbahagia tentunya. Dan percayalah bahwa walaupun kita tetap ada di rumah, tetapi hadirat Tuhan selalu melingkupi setiap kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan roti dan anggur untuk bersama-sama kita masuk di dalam sakramen ini. Dan untuk itu terlebih dahulu, saya ajak saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berbahagia di hari Minggu ini. Hati kami bersuka cita untuk kami masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami diingatkan kembali akan apapun yang Tuhan telah selesaikan bagi kami. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Yesus yang tidak pernah tinggalkan kami. Maka aku berdoa,
agar setiap anak-anak Tuhan, kami semua bersama keluarga yang sebentar akan bersatu dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus melalui sakramen, yaitu perjamuan kudus ini. Doaku Tuhan, siapapun yang sakit hari ini sudah disembuhkan. Bila mana mereka punya masalah keuangan juga, tangan mereka diberkati berhasil. Kalaupun mereka, yaitu ada kebutuhan, ada doa-doa secara khusus, kami percaya bahwa setiap kami yang makan tubuh dan minum darah Yesus, kami tinggal di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kami. Maka tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk dalam sakramen tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, kita siapkan roti di tangan kita. Mari bersama-sama dengan saya, kita mau angkat roti ini di atas kepala. Dengan iman sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi, tidak akan terkapar sakit, dan kami punya iman, usia kami panjang lebih dari 80 tahun dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita mau angkat juga darah Yesus, dan kita imani bahwa perjanjian darah Yesus itu sempurna. Perjanjian darah Yesus menjaga Anda dan saya, sehingga Anda dan saya senantiasa dijaminkan kehidupan kita di bumi, dijaminkan sama seperti di surga. Mari sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, mulai hari ini bersama keluarga kami berjanji benar-benar bertobat, menolak segala dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Kuduskan keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami menolak segala kuasa kegelapan, kuasa setan, iblis, roh-roh jahat. Kami halau, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami beriman, apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan, di dalam karir, bisnis, di dalam proyek, usaha, studi, pelayanan kami, diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Kita telah makan tubuh Kristus, kita telah minum darah Yesus. Mari kita juga mau angkat sakramen minyak ini. Dan Tuhan jugalah yang telah memberikan perintah ini untuk kita senantiasa berdoa menggunakan sarana minyak ini. Sebagaimana para murid, mereka diperintahkan, yaitu untuk mendoakan orang sakit, bahkan juga mengusir setan-setan. Mari angkat minyaknya sama-sama dengan saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat jagai kami, pagari kami, proteksi kami. Kami halau setan-setan, tuyul-tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Kami halau, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Mari teteskan di atas kepala kita, atau juga orang-orang yang bersama dengan Anda, baik keluarga, baik pasangan, baik anak-anak, siapapun yang bersama-sama dengan saudara, Anda bisa urapi mereka dan beriman bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi juga bagi setiap anggota keluarga kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapkan, tentunya yang saya ingatkan adalah catatan. Jangan lupa, siapkan catatan di tangan saudara. Kita akan mencatat dan kita akan mempelajari hal-hal yang ajaib, hal-hal yang Tuhan mau ajarkan bagi kita di hari Minggu ini. Di hari Minggu ini tentunya suatu sukacita yang luar biasa. Kalau kita bisa bertemu kembali, kita bisa bertatap muka seperti hari ini, walaupun kita melalui media, tentunya melalui sarana, yaitu alat elektronik. Selalu saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru, firman Tuhan itu selalu hidup, firman Tuhan itu selalu berkuasa dan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Puji nama Tuhan, selamat berjumpa kembali, selamat datang di dalam ibadah pelayanan bersama dengan Zion Church of Christ. Doa kami adalah agar Bapak Ibu Saudara tetap bersukacita, tetap berbahagia, dan senantiasa percaya kemuliaan Tuhan menyertai setiap kita. Well, di hari Minggu ini, saya melanjutkan kembali pembahasan sepanjang yaitu bulan kita, yaitu di bulan Juni ini kita membahas mengenai honoring, yaitu sikap tentang menghormati. 2 minggu sudah kita membahas tentang hormat,
tentang unlearning ini, dan ini masuk di dalam minggu yang ketiga. Judul ini yang saya bawakan, saudara boleh tulis judulnya, yaitu berbicara mengenai ini, yaitu hormat adalah identitas diri. Ya, saya ambil di dalam Kejadian pada pasal 3, kita mau baca dulu firman Tuhan dari Kejadian pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari saya bantu bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara dikasih Tuhan, ini sesuatu yang menarik, kalau boleh saya katakan, bahwa pada saat Tuhan memberikan perintahnya kepada manusia pertama untuk tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu adalah agar mereka sadar bahwa ketaatan mereka kepada perintah itu merupakan suatu sikap untuk menghormati Tuhan, dan itu menjadi bagian daripada identitas mereka untuk dapat saling menghormati. Karena agar manusia satu dengan yang lainnya bisa saling menghormati, itu didasari yang pertama adalah mereka harus menghormati Tuhan terlebih dahulu. Ini juga, saudara, terkait dalam hubungan antara suami dengan istri. Bagaimana, yaitu seorang suami dengan seorang istri, mereka dapat saling menghormati, ternyata itu harus dimulai dulu dari ketaatan akan setiap perintah-perintahnya Tuhan. Kenapa saya berani berkata demikian? Bahwa terbukti, setelah Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka sikap mereka menjadi berubah. Mereka berdua yang tadinya berani berjumpa dengan Tuhan, mereka menjadi malu, bersembunyi, dan tidak berani berjumpa dengan Tuhan. Lalu, akibat selanjutnya adalah Adam, yang tadinya sayang kepada istrinya, lalu Adam mulai menyalahkan Hawa. Adam mulai memberikan alasan bahwa gara-gara dia, dan dia mulai menyalahkan Hawa. Yang selanjutnya juga, Hawa juga menyalahkan pihak ular yang sudah memperdayainya. Nah, dari sini saudara bisa lihat bahwa artinya identitas diri mereka mulai bermasalah pada saat mereka tidak menuruti perintahnya Tuhan. Nah, sikap hormat di antara mereka pun akhirnya menjadi hilang. Nah, sikap Adam juga menjadi berbeda kalau kita baca, yaitu sikap Adam berubah bila dibandingkan pada saat awal ketika Tuhan memberikan Hawa untuk menjadi penolong baginya. Di dalam Kejadian pada pasalnya yang kedua, ayat 23, mari kita lihat dulu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Inilah rencana yang dilakukan oleh iblis. Kita lihat perubahan yang dilakukan, artinya perubahan yang terjadi atas Adam. Yang semula dia begitu senang dengan Hawa yang ditempatkan di sisinya. Tapi begitu mereka melanggar perintah Tuhan, yang terjadi adalah Adam mulai menggerutu tentang pasangan yang ada di sebelahnya. Ini terjadi kalau orang mulai tidak menghormati Tuhan, dalam artian mulai memiliki sikap yang memberontak, tidak mau menaati apa yang Tuhan katakan. Seringkali yang terjadi kesulitanlah hubungan kita antar sesama kita. Kita menjadi kesulitan untuk menghargai orang di sekitar kita. Dan catat baik bahwa inilah rencana yang dilakukan oleh iblis. Iblis ingin menghancurkan identitas diri setiap manusia ciptaan Tuhan. Tujuannya sudah jelas. Bahwa ketika identitas seseorang rusak, maka orang tersebut akan kesulitan untuk menggenapi tujuan mengapa dia diciptakan oleh Tuhan. Itu tujuan daripada iblis. Dan dosa atau pemberontakan terhadap Tuhan itu menghalangi setiap kemampuan unggul yang ada pada kita. Ketidaktaatan kepada Tuhan itu, saudara, dapat menghambat kapasitas Anda untuk bertumbuh. Namun, Allah mengetahui dan memperhatikan masalah tersebut. Itulah sebabnya
Tuhan mengutus Yesus ke dalam dunia untuk mati bagi Anda dan saya. Yesus tidak memiliki masalah, saudara. Catat baik dulu, Yesus nggak ada masalah. Yesus sudah mengetahui jati dirinya atau identitas pribadinya. Dan Yesus tahu atau mengetahui apa yang dapat dia lakukan. Jadi artinya dari pihak Yesus, dia nggak ada persoalan mengenai hal itu. Andalah yang memiliki masalahnya. Manusialah yang memiliki masalahnya. Nah, Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk mati, supaya apa? Supaya Anda dapat mengetahui siapa jati diri Anda dan seperti apa kemampuan Anda yang sepenuhnya. Yesus datang untuk membuka kapasitas saudara. Yesus datang untuk menyingkapkan jati diri Anda yang sejati. Oke, itulah sebabnya Kalvari menjadi cara Tuhan, atau kayu salib menjadi cara Tuhan untuk menyediakan sarana untuk membuka sumbatan potensi Anda yang sesungguhnya. Karena ketidaktaatan itu justru telah menutupi semua potensi hebat yang ada di dalam setiap orang. Tuhan menyediakan pengampunan dan pengharapan melalui Yesus Kristus. Di dalam kondisi tersumbat, Anda tidak dapat menyentuh kecakapan yang sesungguhnya. Makanya kenapa orang hidupnya sepertinya stuck bergeraknya di tempat. Kenapa orang tidak bisa bergerak mengalami kemajuan sederhana? Karena ada sumbatan. Nah, sumbatan ini tidak bisa kita yang membersihkan. Sumbatan ini hanya bisa Yesus yang membersihkannya. Itulah sebabnya dia menyediakan jalannya melalui dirinya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, saudara, pada waktu seseorang berkata, ya, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, ini terjadi. Maka roh orang tersebut, atau roh Anda, akan mulai berkomunikasi serta bersekutu kembali dengan Roh Kudus. Ingat, karena manusia jatuh dalam dosa, rohnya terpisah. Rohnya mengalami kematian. Manusia terpisah dari Tuhan. Itu sebabnya pada waktu manusia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka bersatu kembali dengan Roh Kudus. Nah, dengan demikian, Anda yang menerima Yesus, Anda dapat memulai perjalanan untuk menggenapi semua potensi yang telah diletakkan Allah di dalam diri Anda. Jauh sebelum Anda dilahirkan di dalam dunia ini. Saya benar-benar rindu Anda dapat menyadari betapa luar biasanya potensi yang ada di dalam diri Anda. Ada sesuatu yang lebih penting daripada potensi itu. Dan itu adalah kesadaran bahwa Anda membutuhkan persekutuan pribadi dengan pencipta Anda, yaitu melalui utusan yang telah disediakannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saya mau ajak saudara untuk melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus pada saat awal di dalam pelayanannya. Pada waktu usia Yesus 30 tahun, Yesus tiba di Yudea untuk dibaptis oleh Nabi Yohanes. Dan pada saat Yesus dibaptis selam, pada waktu Yesus ditenggelamkan, di hadapan para saksi, semua orang yang ada saat itu mendengar suara gemuruh dari langit yang berkata begini. Di dalam Matius pada pasalnya yang ke-3 ayat 17 dikatakan demikian. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Lihat baik, inilah penegasan awal yang Tuhan berikan dibandingkan perintahnya, bahwa Tuhan berbicara secara khusus tentang identitas anaknya. Dan ini adalah prioritas daripada surga. Artinya apa? Saya beri tulisan ini. Identitas itu lebih penting diutamakan daripada instruksi. Jadi artinya sebelum Yesus pelayanan, sebelum dia diperintahkan oleh Bapaknya untuk bekerja, melakukan mujizat, untuk membangkitkan orang mati, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, untuk mengajar orang, untuk melakukan aktivitas apapun, hal pertama yang Tuhan berikan kepada Yesus adalah apa? Yaitu pengakuan terlebih dahulu tentang identitasnya dia. Bahwa Yesus ini adalah anakku yang kukasihi dan kepadanyalah aku berkenan. Jadi sebelum aktivitas apapun, ternyata identitas terlebih dahulu yang diberikan oleh Bapa kepada anaknya. Nah, setelah itu baru Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis selama 40 hari. Dan di sini menariknya, pada waktu Yesus dibawa ke padang gurun, pada waktu dia dicobai oleh iblis, kalau kita melihat ada 3 pencobaan yang diberikan kepada Yesus, nah 2 dari 3 pencobaan yang dihadapi oleh Kristus Yesus adalah serangan yang spesifik
yang ditujukan kepada identitasnya Yesus. Si pencoba terus mengulangi kata-kata ini. Jika engkau anak Allah. Lihat kata-katanya. Jika engkau anak Allah. Itulah sebenarnya serangan terhadap identitasnya Yesus. Itulah daya pikatnya iblis, yaitu coba menghasut Yesus agar Yesus berkompromi untuk membuktikan siapa dirinya. Nah, yang menarik adalah Yesus tidak meresponi seperti yang iblis harapkan. Yesus tidak meresponi seperti yang iblis harapkan. Sebaliknya, inilah kegagalan Adam dan Hawa. Pada waktu mereka ditawarkan oleh iblis bahwa kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi sama seperti Allah, mereka justru berusaha membuktikan siapa diri mereka dalam sikap mereka, yaitu dalam pemberontakannya di Taman Eden. Mereka justru tergoda untuk mengikuti instruksinya daripada iblis. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setan tahu bahwa integritas dari keinginan Yesus untuk menghidupi identitasnya itu adalah motivator kuat yang akan sangat memengaruhi segala keputusannya. Ketika Yesus meyakini identitasnya, itu memengaruhi segala keputusan yang akan dia ambil. Catat baik, identitas akan memengaruhi setiap keputusan yang akan diambil. Tetapi Yesus secara konsisten meresponi apa yang ditawarkan oleh iblis bukan dengan perasaannya, bukan dengan cara dan maunya iblis. Tapi cara Yesus meresponinya adalah dia dengan menyatakan kebenaran Alkitab. Dan itu menjadi berbeda dengan reaksinya Adam tentunya. Meskipun ada tekanan yang kuat terhadap Yesus, tapi Yesus mempercayai apa yang telah ditegaskan Bapa Surgawinya dengan penuh kasih. Nah, setelah pengalaman ini yang menariknya adalah setelah Yesus mengalami pencobaan dan dia menang atas pencobaan tersebut, Yesus masuk ke kota asalnya, yaitu Nazaret, dan dia mulai melayani di sana, dan dia mulai berjalan masuk ke dalam rumah ibadat, dan di sana dia membacakan di depan umum, di hadapan orang banyak, apa yang dinubuatkan oleh Alkitab, yaitu kitab Nabi Yesaya, sebagai deskripsi pekerjaan bagi Mesias. Mari kita lihat dulu sebentar di dalam Lukas pada pasal 4. Lukas 4 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mari kita lihat cara Yesus dalam menunjukkan identitasnya sekarang. Oke. Yesus membaca kitab Yesaya. Cara Yesus menunjukkan identitasnya adalah itu dilakukan berdasarkan perkataan firman Tuhan, bukan berdasarkan apa yang dia mau. Nah, orang-orang yang mendengarkan perkataan Yesus, warga setempat, orang-orang Nazaret yang mendengarnya, tidak menyadari bahwa dia adalah Mesias. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi mereka segera mempertanyakan, sebaliknya mereka mempertanyakan, bukankah ia ini anak Yusuf dalam Lukas 4 ayat 22? Mereka malah mempertanyakan, bukankah dia ini anak Yusuf? Bukannya mereka senang menemukan Mesias, karena orang Yahudi itu menanti-nantikan kedatangan Mesias. Ketika Yesus memberitahukan identitasnya, harusnya mereka senang. Malahan mereka menjadi emosi. Malahan mereka bersiasat untuk menyerang Yesus. Nah, saudara, permulaan pelayanan Yesus bukan sesuatu yang megah ya. Banyak orang tentunya pengen rindu ya, kalau mulai satu pelayanan hasilnya wah luar biasa. Pengennya langsung begitu memulai satu pelayanan itu mendapatkan respon yang gegap gempita gitu ya. Tapi tidak dengan Yesus. Permulaan pelayanan Yesus justru di kota asalnya sendiri dia malahan ditolak. Ya, mereka berusaha membunuh Yesus. Tapi bagaimana sikap Yesus? Yesus berjalan di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang marah tadi. Yesus meninggalkan Nazaret dan dia pergi keluar untuk menggenapi misinya tanpa ada rasa kecewa. Lihat, dia nggak ada rasa kecewa. Dan dia pergi dengan tenang untuk menggenapi misi yang Tuhan telah sediakan. Pertanyaan saya, saudara, apakah Anda pernah merasa ditolak? Apakah Anda pernah merasa tidak diterima pada waktu Anda bergerak di dalam pelayanan Anda? Apakah Anda pernah mengalami seberat Yesus? Dan ini yang menjadi penghiburan buat setiap kita. Jangan ragu, jangan takut. Pergerakan kita bukan karena diterima orang atau tidak diterima orang. Pergerakan kita karena kita menggenapi misi yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Ada amin. Itulah yang saya pegang sampai hari ini.
Makanya saudara, setiap kita tentunya punya masa lalu. Setiap kita tentunya punya latar belakang. Artinya, mungkin kita mengalami sikap-sikap yang membawa kita cenderung untuk merasa kecewa. Karena situasi-situasi yang kita hadapi, orang-orang yang kita jumpai, secara langsung atau tidak langsung, mereka itu coba mempengaruhi identitas kita. Makanya, saya banyak jumpai, kalau orang yang pernah kecewa hidupnya, ketika dia bergerak di tempat yang baru, seringkali kekecewaan yang lamanya itu masih dia bawa di tempatnya yang baru. Itu problem sebenarnya. Kita mesti belajar sama seperti Yesus. Saya tertarik perkataan Yesus kepada para muridnya, kalau kamu pergi ke sebuah kota, dan di kota itu orang-orang itu tidak menerima kamu, keluar dari kota itu, kebaskan debu. Kebaskan debu dari kakimu. Maksudnya apa? Artinya begini, kalau kamu tidak diterima oleh orang, orang itu menyakiti hati kamu, kamu dibuat tidak nyaman, pergi dari situ dalam artian apa? Jangan bawa kebencian yang dibuat orang itu pada kamu. Singkirkan debunya, dalam artian singkirkan partikel-partikel yang ada dari yang mereka pernah buat atas hidup kita. Jangan kamu bawa ke tempat di mana kamu akan memulai sesuatu yang baru. Saya banyak jumpai orang kalau ngomongin masa lalunya seringkali kepahitan dia. Nadanya tinggi dan seringkali dia begitu berapi-api. Saya cuma ingatkan buat teman-teman, kalau Anda masa lalu Anda pernah mengalami satu keadaan yang tidak nyaman, Anda pernah mengalami yaitu situasi yang mengecewakan hidup Anda, sekarang Anda ada di tempat yang baru, pesan saya adalah kebaskan debu dari kaki Anda. Jangan bawa partikel-partikel dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Bebaskan hati Anda dari kepahitan kebencian. Ingat baik, identitas Anda tidak ditentukan oleh masa lalu Anda. Ada amin. Puji Tuhan. Nah, kemampuan dalam menghormati Tuhan, saya kembali lagi pada bagian firman ini. Kemampuan kita dalam menghormati Tuhan dan menghormati sesama, itu adalah identitas yang sudah Tuhan tempatkan di dalam diri Anda dan saya. Nah, lingkungan di mana kita berada, itu berusaha meyakinkan kita mengenai jati diri kita yang bukan Tuhan berikan. Nah, kita perlu mewaspadai akan hal tersebut. Nah, dalam sikap hormat kita terhadap sesama, saya sudah selalu katakan sama saudara, menghormati Tuhan juga sama juga dengan menghormati sesama. Itu ditunjukkan bagaimana cara kita menghormati sesama atau orang-orang di sekitar kita. Nah, dalam sikap hormat kita terhadap sesama, itu ditunjukkan kepada orang-orang yang terhubung dengan kita. Ada beberapa ayat ini yang menunjukkannya. Tolong dicatat baik, misalkan begini. Bagaimana cara kita menghormati pernikahan? Ini penting banget. Kita harus bisa menghormati pernikahan kita. Ibrani 13, pada ayat yang keempat berkata begini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ingat baik, suami istri, hormati pernikahan Anda. Setialah kepada pasangan Anda. Ingat baik ini, dimanapun Anda berada, Anda harus setia kepada pasangan yang sudah diberkati di hadapan Tuhan. Halo, karena ini kunci daripada keberhasilan kehidupan Anda. Anda jadi memiliki identitas yang sejati pada waktu Anda memiliki sikap menghormati. Di awal ini dia, menghormati pernikahan. Selanjutnya, sikap bagaimana lagi? Yaitu bagaimana kita menghormati calon pasangan kita. Ya, dalam 1 Tesalonika 4, pada ayat yang ke-7 dikatakan begini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kalau engkau menghormati calon pasanganmu, tentunya engkau tidak akan melakukan apa yang cemar terhadap dia. Kalau engkau mengasihi calon pasanganmu, maka engkau tidak akan jatuh dalam hal-hal yang mencemarkan. Engkau pasti akan berusaha menjaga kekudusanmu. Oleh sebab itu, sikap menghormati ini juga adalah bagaimana kita menghormati calon pasangan kita. Selanjutnya, saudara, adalah bagaimana kita yaitu menghormati orang yang lebih tua. Kita menghormati orang yang lebih tua. Saya percaya bahwa ada orang yang selalu yang lebih tua dari kita. Dan Tuhan mengajarkan ini dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Itu dia. Sikap menghormati selanjutnya adalah bagaimana kita menghormati masa muda kita. Hai anak-anak muda.
bagaimana kita coba menghormati waktu-waktu di dalam kemudaannya kita. Pengkhotbah 11 pada ayat 9 berkata begini, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Wow, hati-hati anak muda. Ayat ini memberikan petunjuk buat Anda. Jangan engkau sembarangan melakukan waktu-waktumu, menggunakan waktu yang ada padamu. Karena Alkitab mengatakan bahwa ketika engkau sembarangan melakukannya, maka Tuhan akan membawa engkau ke pengadilan. Dalam artian apa? Tuhan akan menuntut apa yang engkau telah lakukan dengan waktu-waktumu. Selanjutnya, sikap yang selanjutnya, bagaimana kita menghormati orang lain? Bagaimana kita menghormati orang tua kita? Anak-anak muda juga penting ini, Bang. Bagaimana sikap kita untuk menghormati orang tua kita? Dalam Keluaran 20 pada ayat yang ke-12 dikatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, waktu kita masih muda, kita seringkali sebel sama orang tua kita. Tapi pada akhirnya, ketika kita jadi orang tua, kita baru sadar, iya, bagaimana rasanya jadi orang tua. Nah, disinilah sebenarnya anak-anak muda, firman Tuhan memberikan hikmat buat kita. Sadari baik, hormatilah orang tuamu. Karena Tuhan mengatakan bahwa itu yang membuat engkau lanjut umurmu di tanah di mana Tuhan berikan kepadamu. Dan ini perlu menjadi catatan khusus bagi setiap kita dalam sikap kita, yaitu untuk menghormati. Dan yang terakhir, yaitu adalah bagaimana kita menghormati orang lain, termasuk para pemimpin. 1 Petrus 2 ayat 17 dikatakan begini, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ini juga, yaitu kita hormati semua orang, tanpa batas, dalam artian, tanpa terkecuali. Mau orang itu mungkin lebih rendah dari kita, mungkin pendidikannya tidak lebih tinggi dari kita. Saya cuma mau katakan sama saudara, ayat firman Tuhan mengingatkan kita bahwa menghormati itu tidak ada level-level tertentu. Semua level kita harusnya menghormati semua orang. Bahkan dikatakan juga, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah para pemimpinmu. Orang-orang yang ada di atas saudara, orang-orang yang diberikan otoritas untuk memimpin saudara, hormatilah orang-orang ini. Karena yaitu justru mereka disediakan untuk Anda belajar, mengerti bagaimana Anda bisa menghormati. Nah, semua sikap penghormatan yang tadi kita sebutkan itu adalah identitas. Itu merupakan identitas yang Tuhan telah tempatkan di dalam diri kita, di dalam diri manusia. Kemampuan untuk menghormati itu tidak perlu dicari sebenarnya, melainkan itu diyakini bahwa itu bisa dilakukan. Karena apa demikian? Karena menghormati adalah perintahnya Tuhan. Menghormati tidak perlu dicari atau minta didoakan agar saya bisa menghormati orang lain. Tidak. Setiap orang sudah diberikan kemampuan itu. Karena itu merupakan perintahnya Tuhan. Nah, sekali lagi yang perlu Anda lakukan adalah apa? Singkirkanlah segala bentuk perasaan. Just do it, atau lakukan saja sikap menghormati. Karena pada waktu kita melakukannya, itu merupakan bukti identitas kita sebagai orang percaya adalah pada waktu kita bersikap menghormati. Itu identitas kita. Lalu pertanyaannya seperti ini, langkah-langkah apa agar kita dapat memahami identitas diri kita secara benar? Langkah-langkah agar kita dapat memahami identitas kita secara benar itu apa saja? Saya akan coba bagikan bagian poin-poin ini. Yang pertama adalah melekatlah kepada sumber Anda. Ya, yang pertama ini, agar saudara dapat memahami identitas dirimu secara benar. Cara yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mesti melekat kepada sumber kita. Saya beri ayat ini, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, tanpa mengenali siapa sumber kehidupan, maka kita akan kesulitan untuk dapat melihat identitas diri kita secara benar. Kalau kita tidak mengenali siapa sumber kehidupan itu, maka kita tidak mungkin bisa melihat identitas diri kita secara benar. Nah, dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, saudara,
Kita ini pada waktu dilahirkan, kita dilahirkan tanpa mengetahui apapun tentang diri kita sendiri. Sebelum kita meluncur dalam akademi kehidupan nyata, di mana pada kehidupan nyata tersebutlah pelajaran baru harus dipelajari di setiap musimnya. Kita mulai belajar, ketemu dengan orang, belajar ini, belajar itu. Kita mulai mengetahui sedikit demi sedikit tentang kemampuan, tentang identitas pribadi kita. Nah, pengalaman di dunia ini, pengalaman-pengalaman yang kita jumpai, sikap ataupun situasi yang kita alami, itu hendak menunjukkan siapa Anda, dan mereka atau situasi-situasi tersebut itu semuanya berlomba-lomba untuk membawa cetakannya agar kita dipola dan dicetak seperti cetakannya mereka. Jadi dunia ini berlomba-lomba bawa cetakan. Karena kita nggak tahu identitas kita seperti apa. Roma 12, Paulus menulis seperti ini pada ayat yang kedua. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Informasi yang valid seperti apa sebenarnya mengenai identitas diri Anda? Apakah berita yang dari dunia tadi, apakah informasi-informasi tadi, itu yang menjadi valid? Ingat baik tadi saya katakan, dunia akan selalu berusaha membawa cetakan-cetakannya mereka. Mereka ingin mencetak kita, mereka ingin membawa kita kepada gambaran-gambaran dan pola-pola yang mereka telah sediakan. Dan saya mau katakan buat saudara bahwa informasi yang benar mengenai identitas diri Anda hanya ada di dalam sumbernya Anda. Tidak ada di tempat yang lain. Siapa sumber kita? Sumber kita tidak ada yang lain selain Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari bangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Kalau kita mau tahu identitas sejati kita, mari intenslah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dalam kesadaran bahwa kita ini diciptakan dalam gambaran kemuliaannya Tuhan. Kalau kita sadari bahwa kita ini gambaran kemuliaan Tuhan, setiap hari kita menyadarkan diri kita akan hal tersebut, maka saudara, iblis, dia tidak dapat menipu Anda. Iblis, dia tidak dapat mempermainkan perjalanan kehidupan Anda. Berapa banyak orang yang jalan stuck. Mereka nggak tahu identitas mereka. Mereka merasa begini, kok saya begini hidupnya ya? Kok saya nggak selalu bergerak di area yang kacau dan berantakan terus-menerus? Sebenarnya Tuhan tidak membawa Anda ke area itu. Tapi karena orang tersebut tidak membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, sehingga mereka kesulitan untuk menemukan identitas mereka yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya mereka tertipu. Oleh siapa? Oleh iblis. Iblis mulai berkata, kamu tuh sebenarnya begini orangnya, kamu tuh sebenarnya begini orangnya. Sehingga pada akhirnya dia terpuruk di dalam kehidupannya. Karena dia tercetak dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Nah, orang yang tidak membangun kehidupannya di dalam Tuhan, maka ia akan kehilangan segala hal yang berguna yang Bapa telah sediakan. Padahal saudara, di dalam diri kita begitu banyak hal-hal yang berguna. Begitu banyak hal-hal yang hebat di dalam diri kita. Cuman kita nggak bisa nemukan. Kita nggak bisa melihat itu. Kecuali kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan tahu hal-hal berguna apa saja yang Bapa telah sediakan. Saya rindu saudara ngerti akan area ini. Sehingga saudara mulai belajar menemukan identitas Anda. Dengan cara apa? Membangun hubungan melalui pergaulan yang karib dengan Tuhan. Melekatlah kepada sumber Anda. Yang kedua, saudara. Langkah yang kedua adalah mengetahui tujuan dan kualitas Anda. Ya, ini langkah yang kedua. Agar saudara dapat memahami identitas diri kita secara benar. Nah, setiap produk yang dibuat, itu dibuat dengan tujuan dan kualitas tertentu. Semua produk itu dibuat dengan kualitas, dengan tujuan tertentu. Kalau saudara punya HP, alat gadget Anda, kalau saya tanya, bisa nggak alat gadget HP kita itu dipakai buat ambil nasi dari rice cooker? Pasti bisa ya. Kita mau ambil nasi pakai HP kita, bisa saja nasinya keambil. Tapi HP tidak didesain, tidak dibuat
untuk tujuan itu. Dia tidak didesain untuk melakukan itu. Makanya saudara, kalau kita tidak memahami tujuan dan kualitas dari suatu produk yang dibuat, maka ia akan mengalami kerusakan. Produk itu akan mengalami kerusakan. Nah, sama dengan Tuhan menciptakan dan membuat Anda di dunia ini. Dia melakukannya dengan tujuan yang disertai dengan kualitas yang hebat. Nah, tujuan dan kualitas tersebut, tujuan dan kualitas yang Tuhan taruh di dalam diri Anda, itu akan menghasilkan satu bentuk tanggung jawab. Nah, dan tanggung jawab ini akan memberikan tuntutan pada identitas diri kita untuk selalu mau bersikap untuk hormat. Ya, kalau orang tahu tujuan dirinya diciptakan, kalau orang tahu bahwa di dalam dirinya ada kualitas, maka orang itu tidak mau melangkah dalam sembarangan. Dia akan punya sikap bertanggung jawab. Nah, dia akan menghormati Tuhan. Dia akan menjagai apa yang Tuhan telah berikan. Dia nggak mau lakukan sembarangan karena dia tahu tujuan dia diciptakan, karena dia tahu kualitas apa yang ada pada diri dia. Sehingga tanggung jawab ini membuat dia menjagai, membuat dia mengembangkan dirinya dengan begitu luar biasa. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9, pada ayat 26 dan 27 dikatakan begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Lihat kata-katanya. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, dengan menyadari tujuan, dengan menyadari kualitas hebat ini, maka identitas diri Anda tidaklah ditentukan oleh pendapat orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Bahwa identitas diri kita juga tidaklah ditentukan oleh pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Mungkin kita punya masa lalu yang buruk, tapi itu tidak menentukan identitas Anda. Sesungguhnya identitas Anda itu berdasarkan ketetapan perkataan Tuhan saja. Pegang baik. Identitas Anda ada di dalam, yaitu perkataan Tuhan. Inilah yang menjadi serangan iblis. Iblis akan coba menghancurkan identitas seseorang. Tapi langkah yang kedua ini, kita diberikan kekuatan dan kesadaran. Yaitu kenali ini dulu, yaitu mengetahui tujuan dan kualitas Anda. Langkah yang ketiga, mari saya ajak saudara untuk melihat kembali. Langkah yang ketiga adalah melatih yang Anda percayai. Ya, agar Anda menjadi seseorang yang memahami identitas dirimu secara benar, maka langkah yang ketiga ini dia, melatih yang Anda percayai. Saudara, tanpa berlatih, maka kemampuan apapun yang dimiliki seseorang tidak akan pernah mengalami perkembangan. Itu perlu diberikan tanggung jawab. Nah, sikap hormat sebagai identitas diri orang percaya itu perlu dilatih. Minggu lalu saya katakan bahwa new normal. Minggu lalu saya katakan bahwa itu bukan sesuatu yang biasa kita lakukan. Oleh karena itu, saudara, sikap hormat ini itu perlu dilatih dalam praktek-praktek kehidupan sehari-hari. Memang bukanlah sesuatu yang kelihatannya mudah ya untuk menghormati orang. Karena cenderungnya kita pengennya dihormati dulu. Bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Karena saya terlalu yakin bahwa kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam hati kita. Artinya, Tuhan telah menaruh kemampuan tersebut untuk kita dapat melakukannya. Tuhan telah memberikan kemampuan bahwa kita semua adalah orang-orang yang pasti bisa menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya terlalu yakin kita pasti bisa melakukannya. Nah, kalau saya coba analogikan adalah seperti menanam tanaman, saudara. Itu harus dikelola kan. Menanam tanaman itu kan perlu dikelola, diperhatikan, terus-menerus dipupuk, ya kan, dengan lingkungan area yang baik, gitu kan, diberikan kondisi yang terbaik di sekitarnya, diberikan penyiraman, air, gitu kan, lalu harus mendapatkan sinar matahari yang berlimpah. Sama, bahwa di dalam kehidupan kita juga sebagai anak Tuhan, dalam kita melatih apa yang kita yakini, maka kita juga harusnya pahami baik-baik
bahwa itu juga harus dipupuk. Sikap ini harus dilatih terus-menerus. Dan itu harus dilakukan dengan membangkitkan semangat di dalam kehidupan kita. Dan seperti tadi disiram juga, ini juga perlu disiram dengan firman tentunya. Untuk bisa menghormati orang, itu kita perlu menyirami diri kita dengan firman Tuhan. Seperti tanaman perlu dilimpahkan dengan cahaya matahari, itu juga kita juga dalam sikap kita menghormati juga, itu perlu dilimpahkan cahaya mentari berupa doa-doa pribadi. Kita perlu mendoakannya di dalam kehidupan kita. Dalam Roma 5 pada ayat yang ketiga sampai kelima dikatakan begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah, lihat, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya, identitas anak-anak Tuhan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang bisa melatih apa yang kita percaya di dalam Tuhan. Kita bisa melatih diri kita untuk menghormati orang-orang sekitar kita. Kita perlu mengembangkan ini. Dan kita pasti bisa. Karena Tuhan telah menaruh kemampuan itu. Roh Tuhan telah mengaruniakannya kepada kita. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Tuhan senantiasa menyertai setiap kita anak-anaknya. Langkah yang keempat, untuk kita mengenali atau memahami identitas diri kita secara benar. Yang keempat ini dia, melakukan hanya yang benar, bukan sekedar baik. Melakukan hanya yang benar, bukan sekedar baik. 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan begini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Nah, banyak orang berpikir bahwa yang ia lakukan adalah demi kebaikan, tanpa bertanya dulu apakah itu sudah sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak. Lalu, ketika segala sesuatu hasilnya tidak berjalan dengan baik, maka mereka mulai menggerutu kepada Tuhan. Kata mereka, kan saya sudah buat yang baik. Kan saya sudah melakukan yang menyenangkan orang-orang sekitar saya. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, dan segala macam. Nah, hal inilah yang telah dilakukan oleh Raja Saul. Contoh ini yang dilakukan oleh Raja Saul. Di mana Tuhan telah memerintahkan kepada Raja Saul melalui Nabi Samuel bahwa untuk membinasakan segala sesuatu yang berasal dari bangsa Amalek. Bukannya Saul menuntaskan perintah Tuhan, malahan dia, yaitu Raja Saul ini, membawa pulang binatang-binatang tambun yang gemuk-gemuk, harta benda jarahan dari Amalek dia bawa, dan juga menjadikan Raja Amalek, yaitu Raja Agag, sebagai tawanan perang yang untuk di show off di hadapan rakyat nih. Raja musuh sudah saya tangkap. Gitu loh, saudara. Nah, Saul berpikir bahwa semua ini baik untuk digunakan bagi persembahan kepada Tuhan. Karena zaman Perjanjian Lama tentunya masih mempersembahkan korban bakaran. Jadi dia pikir adalah, Saul pikir ini bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tapi saudara, apa yang terjadi? Tuhan akhirnya menolak Saul. Justru Tuhan menolak Saul. Yang Saul pikir baik, ternyata Tuhan menolak Saul menjadi raja. Malahan justru Tuhan menunjuk Daud untuk menjadi penggantinya. Saudara kasih Tuhan, dari kisah ini, walaupun dunia berkata demi kebaikan, kadang-kala kita ditawarkan demi kebaikan. Saya cuma mau katakan, kalau bukan berdasarkan kebenaran, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memilih untuk menghormati Tuhan, berjalan dalam ketaatan, dan tidak mau mengikuti arus dunia ini sebenarnya. Kita harusnya lebih memilih untuk menghormati Tuhan daripada sekedar menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya pernah pada waktu dulu SMA, pada waktu mungkin kelas 2 kali, saya lupa detailnya, acara pencinta alam. Kakak-kakak kelas saya itu menawarkan, dalam artian, ayo, ditawarin, kamu kenapa nggak ngerokok, katanya gitu. Ayo dong, coba nih ngerokok nih, biar kamu jadi jantan nih sama-sama nih, gitu katanya. Dibilang gitu, saudara. Ya, saya ditawarin.
Untuk menjaga persahabatan tentunya, harusnya sikap kita adalah, ya udah deh, di kakak kelas senior lagi, dan juga kita agar jaga hubungan baik. Tapi saudara, saya orang yang berprinsip. Buat saya, apapun yang saya lakukan, itu berguna atau tidak. Dari sejak kecil, saya pernah mencoba kok, bahwa menggunakan konsumsi rokok itu tidak memberikan manfaat apapun. Karena saya pada waktu SD pernah mencoba. Begitu mencoba sebentar, ternyata langsung batuk. Sejak itu, saudara, saya mulai berprinsip, daripada beli rokok, mendingan beli roti. Rokok bakar duit, roti bikin kenyang. Dari sejak saya kelas 3 SD. Dan saya menyadari, makanya sampai kapanpun, begitu ditawarkan sama teman saya nggak mau. Prinsipnya seperti ini. Walaupun itu saya belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi, saya punya prinsip. Nggak berguna, ngapain saya kerjakan? Nggak berguna, ngapain saya lakukan? Dan saya tidak mau. Nah, sering kali kita sulit memilih untuk melakukan hal-hal yang beginian dalam kehidupan kita. Kita berpikir tidak enak sama orang. Demi kebaikan, udahlah, kita ngikutin aja arus dunia lah. Kayak begitu, saudara. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan sama saudara, ingat, kita dituntut oleh Tuhan, bukan melakukan sekedar baik, tapi lakukanlah yang benar. Terkadang tidak mudah untuk melakukan yang benar. Tapi percayalah, saudara, saya percaya yang benar, Tuhan pasti bela Anda dan saya. Ya, kita bukan menjadi orang-orang yang mengikuti arus dunia. Dari 4 poin ini, saudara, hari ini kita belajar bahwa sikap hormat adalah identitas diri kita. Itu dapat dilihat dari luar. Dan itu dapat dicontoh oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita perlu mengajarkan hormat melalui sikap kita terlebih dahulu. Bagaimana kita mengajarkan orang-orang sekitar kita untuk bisa memiliki sikap hormat kalau kita sendiri tidak mempraktekannya sebagai bentuk identitas diri kita sendiri. Sehingga orang bisa melihat bahwa kita adalah orang yang terhormat pada waktu kita punya sikap menghormati Tuhan, menghormati sesama tentunya dilakukan terlebih dahulu. Nah, bagaimana orang melihat dan mengenali kita, itu berdasarkan identitas yang ada pada diri kita. Kita tidak perlu khawatir yang orang lain akan katakan selama kita memahami identitas diri kita secara benar. Maka saya simpulkan, saudara, dari empat langkah ini untuk memahami identitas diri kita secara benar. Saya simpulkan, yang pertama adalah melekatlah kepada sumber Anda. Ingat baik, jangan melekat kepada yang lain. Melekatlah kepada sumber Anda. Yang kedua adalah mengetahui tujuan dan kualitas Anda. Ingat sekali lagi, Anda bukan orang biasa-biasa. Anda diciptakan dengan tujuan. Ketahuilah itu, kenalilah itu. Maka itu akan membuat Anda menyadari identitas dan kualitas diri Anda yang luar biasa. Yang ketiga adalah melatih yang Anda percayai. Apapun yang Anda percayai, Anda perlu latih. Kemampuan Anda perlu latih. Sebab kalau tidak dilatih, itu tidak akan pernah mengalami sesuatu yang maksimal dalam kehidupan Anda. Dan yang keempat adalah, yaitu melakukan hanya yang benar, bukan sekedar baik. Belajar dari Saul, saudara. Harusnya nggak ada Daud. Harusnya cuma Saul jadi raja. Tapi lihat, karena dia pikir dia baik, dia pikir dia melakukan apa yang menurut dia baik, justru itu akhirnya merugikan diri dia. Saya berdoa buat saudara, kiranya firman Tuhan hari ini memandu kita untuk dapat berjalan dalam setiap kehendak yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa saya hari Minggu ini, hari ini diberkati. Doa saya hari Minggu ini, hari yang penuh sukacita, dan kita semua berbahagia di dalamnya. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau di hari ini kami diingatkan bahwa hormat adalah identitas pribadi kami. Artinya kalau kami memiliki sikap menghormati, yaitu menghormati Tuhan, yang ditunjukkan juga di dalam menghormati orang-orang yang bersama-sama dengan kami. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kami diperintahkan oleh Tuhan untuk mengajarkan orang lain. Dan itu dibuktikan atau diawali dengan kami melatih diri kami terlebih dahulu. Karena itu Tuhan, hari ini kami diajarkan mengenai langkah-langkah ini. Kami mau adalah agar sikap hormat ini itu menjadi satu identitas yang orang lain dapat lihat. Sehingga orang dapat melihat kami. Karena memang pada waktu kami menghormati orang dan menghormati Tuhan, justru di hadapan orang kami akan menjadi orang-orang yang terhormat.
Aku berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Mereka berbahagia, mereka bersuka cita, dan mereka bukan cuma pendengar, tapi mereka juga mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka. Mereka mau melakukannya, sebagaimana firman telah disampaikan. Mereka mulai menghormati pernikahan mereka. Mereka mulai belajar untuk menghormati masa muda mereka. Mereka juga mulai belajar untuk menghormati calon pasangan mereka. Mereka juga belajar untuk menghormati orang yang lebih tua dari mereka. Mereka mulai belajar menghormati orang tua mereka. Mereka mulai belajar untuk menghormati para pemimpin dan semua orang yang bersama-sama dengan mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua bisa mempraktekannya, karena menghormati itu bukan pilihan. Menghormati adalah itu adalah perintahnya Tuhan. Dan itu bukan didasarkan oleh perasaan kami, tetapi itu didasarkan karena apa yang Tuhan perintahkan, pasti itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini juga Tuhan, aku berdoa juga, yaitu memberkati setiap kami semua yang mengikuti siaran ini. Dalam kondisi apapun mereka semuanya, aku berdoa mereka semua dijumpai dan dijamah Tuhan. Dan juga memberkati seluruh keluarga yang bersama dengan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan gereja kami Zion Church of Christ, diberkati Tuhan. Melalui siaran online ini menjangkau bukan hanya yaitu wilayah lokal, tapi bahkan sampai kemanapun juga siaran ini disiarkan. Semua orang diberkati dan semua orang mengalami kemajuan dalam kehidupan mereka. Aku berdoa Tuhan, nilai-nilai ini dapat diterapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan juga kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkati dari Papua sampai dengan Aceh, Indonesia dalam lawatan Tuhan. Indonesia dalam berkat Tuhan. Damailah bangsa kami, sejahteralah bangsa kami. Kami bisa melewati masa pandemi ini. Dan kami akan keluar menjadi orang-orang yang memiliki kapasitas yang lebih hebat. Menjadi orang-orang yang unggul, menjadi orang-orang yang lebih hebat dan lebih luar biasa dari sebelumnya. Kami berdoa buat gereja-gereja di seluruh Indonesia juga diberkati dalam damai sukacita. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami menang atas virus COVID-19 ini. Dan seluruh anak-anak Tuhan, kami semua, yaitu bebas dari ketakutan. Tapi kami semuanya berserah dan percaya, beriman, bahwa penjagaan Tuhan, ya dan amin bagi kehidupan kami. Aku juga berdoa Tuhan memberkati karir mereka, pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Doaku juga Tuhan memberkati setiap mereka yang telah berkorban, yang telah membantu pelayanan ini. Tangan-tangan mereka juga apa yang mereka korbankan digantikan lipat kali ganda. Diberkati yang luar biasa, tidak pernah kekurangan. Kasih karunia Tuhan turunlah atas setiap mereka di dalam segala aktivitas yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan kami memberkati juga, yaitu untuk setiap aktivitas besok hari, apa yang akan dikerjakan oleh anak Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Thank you Lord Jesus, terima kasih buat segalanya. Dan kalau kami sebentar akan mengakhiri, maka kami juga akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati kita. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu. Dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apa saja yang kau pegang, kerjakan di dalam kekudusan. Ingatlah perkara ini, Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Dan kata Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya. Keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa lagi minggu depan, tetap sehat, tetap diberkati, tetap sukacita. Tuhan Yesus Kristus berkati. Amin.